Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Ibu Reski Pratiwi Hasmar, pada mata pelajaran sosiologi. Jadi Ibu akan menemani anak-anakku sekalian beberapa menit ke depan. Baiklah anak-anakku, sebelum kita mulai, ada baiknya kita mulai dengan berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai, selesai. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bernilai ibadah di sisi Allah dan semoga lebih lebih dipahami ya ke depan. Oke? Ibu mulai ya. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang heterogenitas sosial. Nah, sebelumnya telah dibahas, di video sebelumnya itu telah dibahas apa itu heterogenitas sosial. Ya, jadi kalau tidak salah pekan lalu ya, beberapa pekan lalu. Nah, ini. Adapun heterogenitas sosial itu, jadi sebelum kita masuk di pembahasan apa yang akan kita bahas hari ini, ya, kita mulai dulu dari definisi heterogenitas sosial itu sendiri. Nah, apa itu heterogenitas? Nah, heterogenitas itu berarti keanekaragaman, ya. Terus apa itu heterogenitas sosial? Yaitu suatu kondisi di mana dalam satu lingkungan sosial terdapat berbagai ragam masyarakat dengan kualitas-kualitas yang dimiliki oleh masing-masing setiap masyarakatnya. Jadi ada satu kondisi di lingkungan itu kita beraneka ragam, beragam, tapi sesuai dengan kualitas kita masing-masing. Nah, jadi apa yang menyebabkan heterogenitas ini ya? Faktornya, faktor seperti apa? Nah, yang pertama itu adalah stratifikasi sosial. Yang kedua adalah diferensiasi sosial. Nah, yang ini anak-anaknya Ibu ingatkan kembali. Jadi sebelumnya itu sudah dibahas tentang stratifikasi sosial, yaitu pelapisan sosial secara vertikal. Jadi Ibu ingatkan kembali ya. Nah, sebentar yang akan Ibu bahas itu, kupas tuntas itu adalah diferensiasi sosial atau pembedaan individu secara horizontal. Nah, kemudian apa itu stratifikasi sosial ya? Ibu ingatkan lagi. Apa itu stratifikasi sosial? Yaitu penggolongan masyarakat ke dalam kelas yang dapat disusun secara bertingkat, hierarkis ya istilahnya. Nah, seperti apa? Seperti dalam gambar berikut. Ada golongan atas, ada golongan menengah, dan ada golongan bawah. Jadi berkelas, bertingkat ya. Itu bentuknya dia vertikal. Nah, apa dasarnya? Dasar dari stratifikasi itu, nah dia dasar-dasarnya seperti ini. Jadi ini Ibu berikan supaya kita bahas tentang diferensiasi sosial itu lebih kuat ya. Jadi anak-anakku sekalian bisa membedakan yang mana itu stratifikasi, yang mana diferensiasi. Ukuran kekayaan. Jadi kalau stratifikasi dibahas, itu yang dilihat itu ukuran kekayaan seseorang, kekuasaan, apalagi kehormatan dan
pendidikan. Jadi ini dasar-dasarnya ya. Nah, jadi ini hanya mengingatkan kembali. Nah, yang akan kita bahas hari ini itu adalah diferensiasi sosial. Nah, jadi kita mulai dari tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini, anak-anakku sekalian dapat memahami diferensiasi sosial sebagai heterogenitas sosial dalam kehidupan masyarakat. Jadi, setelah kalian belajar hari ini, setelah kalian pelajari apa itu diferensiasi, anak-anak sekalian bisa mengerti bahwa oh, yang selama ini yang saya lihat di masyarakat itu adalah diferensiasi. Yang ini stratifikasi. Kalau yang ini diferensiasi ya. Jadi yang itu yang akan itu tujuan kita hari ini. Kita mulai dari definisi diferensiasi sosial ya. Apa itu diferensiasi sosial? Nah, wujud dari diferensiasi sosial itu adalah penggolongan masyarakat ke dalam kelompok-kelompok tertentu, namun tidak secara hierarkis atau bertingkat ya. Jadi diferensiasi sosial itu menunjukkan kemajemukan ya dan heterogenitas sosial dalam masyarakat. Nah, dasarnya sendiri dari diferensiasi sosial itu adalah ada suku, ras, gender, agama, klan, dan profesi. Nah, ini yang akan kita bahas sebentar ya. Jadi yang seperti apa itu diferensiasi, apa ciri-cirinya, apa bentuknya, jenisnya seperti apa, dan dampaknya ke masyarakat. Oke. Kita mulai dari ciri-ciri diferensiasi sosial. Nah, seperti apa ciri-cirinya? Itu ada 3. Yang pertama adalah ciri fisik. Nah, yang kedua ciri sosial, dan yang ketiga itu ciri budaya. Kita masuk di ciri fisik. Yang seperti apa itu ciri fisik? Nah, jadi secara umum bisa kita lihat ya. Ciri fisik pada diferensiasi sosial itu merupakan ciri yang berhubungan dengan ras, warna kulit, warna mata, seperti pada gambar berikut ya, perbedaan warna kulit. Dan ini bukan perbedaan warna kulit saja. Nah, bisa kita lihat juga dari bentuk rambut, warna rambut, sama apanya lagi? Hidungnya mungkin ya, dan itu adalah bentuk lahiriah, bentuk fisik yang bisa kita lihat. Ini salah satu cirinya ya. Kemudian ciri selanjutnya adalah ciri sosial. Nah, ciri sosial hadir dari perbedaan akibat profesi, pekerjaan, atau peran seseorang dalam masyarakat. Jadi artinya dalam satu masyarakat itu setiap orang punya keahlian masing-masing ya. Jadi perbedaan profesi dalam masyarakat itu punya peranan dan keahlian masing-masing. Ini juga akan kita bahas sebentar ya, di bentuk-bentuknya. Kemudian yang ketiga adalah ciri budaya. Nah, jelas dalam ciri budaya, dalam diferensiasi itu kita bisa lihat budaya-budaya seperti apa ya. Jadi dalam satu tempat itu budayanya beda. Nah, Ibu hanya memperlihatkan perbedaan ciri khas pakaian adat saja di sini karena kita akan bahas ini lebih tuntas ya. Jadi ciri budaya salah satunya adalah perbedaan ciri khas pakaian adat. Jadi lain tempat, lain pakaian adatnya. Nah, oke. Selanjutnya adalah diferensiasi sosial berdasarkan jenisnya. Nah, kita lihat diferensiasi sosial berdasarkan jenisnya itu ada diferensiasi tingkatan, ya. Yang kedua adalah diferensiasi fungsional. Nah, hampir sama dengan ciri sosial tadi. Kemudian yang ketiga adalah diferensiasi adat atau kultural, atau sering disebut cultural differentiation. Itu sama halnya dengan ciri budaya tadi ya. Dari sini kita bisa lihat nih toh. Oke. Nah, kita bahas yang pertama. Yang pertama itu adalah diferensiasi tingkatan. Yang seperti apa diferensiasi tingkatan ini? Nah, jadi jenis diferensiasi tingkatan ini muncul karena adanya ketimpangan pada penyaluran barang maupun jasa di suatu daerah. Jadi ketimpangan tersebut dapat menyebabkan barang maupun jasa memiliki perbedaan harga. Nah, mungkin menurut kita orang Sulawesi di sini, orang Sulawesi Selatan, orang Makassar itu segala-galanya gampang ya, gampang ditemui. Kita butuh ini ada, sisa lihat di
misalnya lihat di Shopee. Tapi kalau misalnya di daerah-daerah yang tidak punya jaringan, yang transportasinya susah, nah itu barang sama jasa itu bisa langka, ya. Nah, ini Ibu ada contohnya di gambar. Ini di Papua, ya. Ini antrian panjang BBM, dan itu sering terjadi karena di sana itu bahan bakar itu lumayan langka, dan barang-barang dan jasa itu bahkan mahal, ya. Jadi tidak bisa dilihat bahwa kita itu sama. Misalnya daerah Makassar sama Selayar itu sama. Tidak, ya, tidak bisa disamakan harganya karena jalur transportasi itu beda, ya. Nah, jadi di sini, ya. Jadi ada perbedaan harga. Jadi bisa dilihat diferensiasi tingkatan itu bisa dilihat dari jenis-jenis yang seperti ini, contoh-contoh yang seperti ini. Kemudian yang kedua, apa? Diferensiasi fungsional. Seperti yang ciri sosial tadi, perbedaan profesi, ya, perbedaan profesi. Diferensiasi yang muncul karena setiap orang melakukan pekerjaan yang berbeda. Jadi tidak ada profesi yang paling penting dan tidak ada profesi yang tidak penting, ya. Nah, perbedaan pekerjaan. Ini kalau diferensiasi fungsional. Jadi fungsi masing-masing seseorang itu berbeda, ya. Kemudian yang ketiga adalah diferensiasi adat atau kultural. Nah, yang seperti apa? Seperti yang Ibu jelaskan tadi, ciri budaya, ya. Diferensiasi sosial ini muncul karena aturan berperilaku yang tepat serta berbeda menurut situasi tertentu. Jadi setiap daerah di Indonesia itu memiliki tradisi yang berbeda-beda. Jadi lain lubuk, lain belalang istilahnya. Lain tempat, lain aturannya, ya. Bahkan lain sungai, lain ikannya mungkin. Nah, perbedaan tradisi makan bersama misalnya, ya. Jadi banyak perbedaan di luar sana, tradisi-tradisi yang berbeda, ya, itu yang menimbulkan keberagaman. Nah, ya. Jadi yang dilihat dari sini itu adalah keberagamannya, ya. Misalnya seperti ini, liwetan. Ini biasanya orang Jawa yang seperti ini. Tapi juga sudah banyak daerah lain yang mengikuti, ya. Nah, kemudian kita masuk di bentuk-bentuk diferensiasi sosial. Nah, ini kita akan bahas, ya, tentang apa itu bentuk-bentuknya. Yang pertama, diferensiasi ras. Yang kedua, diferensiasi agama. Nah, yang ketiga, diferensiasi gender. Yang keempat, diferensiasi umur. Yang kelima, diferensiasi profesi. Dan yang terakhir, diferensiasi klan. Nah, ini yang akan Ibu bahas secara keseluruhan, ya. Nah, kita mulai dari diferensiasi ras. Nah, yang seperti dijelaskan sebelumnya, ciri fisik, ya, ciri fisik. Nah, jadi ras adalah suatu kelompok manusia yang berbeda dengan kelompok lainnya dalam ciri fisik bawaan. Itu biasanya dari kondisi apa istilahnya warisan biologis, ya. Ciri fisik yang dimaksud di sini adalah ciri fisik yang dimaksud dapat berupa warna kulit, bentuk rambut, warna mata, tinggi badan serta warna rambut. Nah, itu Ibu sudah sebut tadi, ya. Jadi ada perbedaan warna kulit, warna mata. Kalau di Indonesia itu yang ada itu sawo matang. Jadi sawo matang, kemudian kita kan juga beragam, ada yang namanya suku ini, ya, apa, masyarakat Tionghoa, itu kan mereka kulitnya kuning, ya, itu istilahnya. Jadi tidak ada orang yang kulitnya putih, ya, seputih apa, tidak ada yang putih, yang ada itu sawo matang, kuning, coklat, kemudian kulit hitam. Jadi semua ini, perbedaan warna kulit, perbedaan ciri fisik ini, itu tidak ada yang di ranking, tidak ada yang bertingkat, itu sama, rata. Tidak ada yang bisa dianggap bahwa si kulit hitam itu derajatnya lebih rendah dibandingkan si kulit putih misalnya, itu tidak ada, ya, tidak ada istilah yang seperti itu. Tapi kalau dalam diferensiasi sosial, itu semuanya sama, secara horizontal, ya. Itu bedanya dengan di
stratifikasi. Nah, perbedaan ciri fisik tidak berarti membedakan antara hak dan kewajiban mereka, karena pada dasarnya semua ras sama kedudukannya, ya. Jadi kita semua sama, ya, mau putih, mau kuning, mau coklat itu sama. Mau tinggi, mau pendek, mau cebol sekalipun itu sama. Jadi tidak ada yang dianggap rendah, ya. Kemudian yang kedua, bentuk yang kedua itu adalah diferensiasi agama. Nah, di Indonesia itu dikenal berapa ya agamanya? 5. Nah, diferensiasi sosial berdasarkan agama tampak dalam suatu kelompok yang disebut umat. Nah, jadi masyarakat itu terdiferensiasi, tergolong ke dalam umat Islam, umat Kristen, umat Hindu, Buddha, Konghucu, ya, Katolik. Nah, perbedaan umat beragama. Dan kalau dalam diferensiasi sosial itu tidak ada yang namanya Islam paling atas, Kristen paling atas, tidak ada. Semua agama sama. Kita sama-sama meyakini sesuatu, meyakini bahwa ada Tuhan, ya. Meyakini bahwa kita diciptakan oleh Tuhan. Nah, ini ya, keseragaman umat beragama. Nah, jadi tidak ada bahkan di sini ya, bahkan umat atau penganut suatu agama masih dapat pula dibagi ke dalam golongan-golongan yang lebih sempit. Nah, kalau di Indonesia itu dikenal, yang paling dikenal itu adalah kelompok Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Nah, setiap akan berpuasa, setiap Ramadan atau setiap akan 1 Syawal itu pasti mereka muncul, ya. Mereka muncul paling melihat hilalnya siapa yang duluan, atau bahkan tapi kita sama. Jadi tidak ada yang salah, ya. Tidak ada yang dibawa, tidak ada yang dikatakan Muhammadiyah lebih rendah ataukah Nahdlatul Ulama lebih rendah, itu tidak ada. Kita sama-sama meyakini sesuatu, ya. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah diferensiasi gender atau jenis kelamin. Nah, ini yang paling sering disebut-sebut, diferensiasi gender atau jenis kelamin itu. Nah, secara umum itu masyarakat dibagi ke dalam 2 gender, yaitu laki-laki dan perempuan. Ingat ya anak-anak, laki-laki dan perempuan, tidak ada jenis kelamin lain. Nah, jika dilihat secara biologis itu, umumnya laki-laki itu memiliki tubuh yang lebih besar. Sehingga biasanya laki-laki diberikan pekerjaan yang berat dan dituntut menjadi seorang pemimpin. Kalau misalnya dalam satu tempat itu biasanya kalau ada tugas angkat galon misalnya, ya laki-lakinya. Nah, karena perempuan itu sering dianggap lemah, ya, sering dianggap tidak berdaya. Nah, padahal sebenarnya kita sama. Nah, itu kalau dalam suku Batak itu biasanya karena kan suku Batak itu patrilineal, ya. Mereka patrilineal, yaitu menarik dari garis keturunan ayah. Jadi laki-laki memang yang paling istilahnya dianggap di situ. Tapi bukan berarti bahwa kalau laki-laki dianggap lebih kuat, kemudian laki-laki itu adalah di atas perempuan, itu tidak ada yang seperti itu. Bahkan sekarang itu banyak pekerjaan yang dulunya hanya bisa dilakukan laki-laki, sekarang dilakukan oleh perempuan. Atau pekerjaan perempuan bisa dilakukan laki-laki juga. Jadi sudah setara, ya anak-anak. Jadi kita dalam diferensiasi sosial itu kita ada kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Makanya sering dikatakan kesetaraan gender, ya. Nah, kemudian apalagi? Yang keempat, diferensiasi umur. Nah, kalau diferensiasi umur itu bisa dilihat dari usianya, ya. Usia bayi, balita, remaja, produktif, dan lanjut usia. Nah, diferensiasi umur dalam masyarakat itu dapat mempengaruhi perbedaan kewajiban, tugas, dan wewenang. Jadi ini sifatnya dinamis. Dinamis itu maksudnya bisa berubah, ya anak-anak. Jadi remaja kan akan dewasa begitu, yang produktif akan lanjut usia, dan seterusnya. Jadi masing-masing itu punya masing-masing usia ada peranannya, ada fungsinya. Tidak mungkin anak-anak yang bertugas menafkahi yang si produktif. Jadi kita masing-masing punya perbedaan kewajiban, tugas, dan wewenang.
sesuai dengan usia. Ya, jadi itu sama. Cuma kalau dalam kehidupan sosial kita hanya dituntut untuk lebih menghargai yang lebih tua daripada yang lebih muda, ya. Itu penghargaan namanya. Kemudian yang kelima. Nah, yang kelima adalah diferensiasi profesi. Nah, diferensiasi profesi ini bisa kita lihat, pekerjaan biasanya didasarkan pada kemampuan seseorang, yang artinya setiap orang akan memiliki pekerjaan yang berbeda-beda. Ini Ibu jelaskan tadi ya, tentang ciri sosial dari diferensiasi itu, dan dari jenisnya itu diferensiasi fungsional. Nah, jadi pekerjaan itu didasarkan pada kemampuan, keahlian, dan setiap orang itu memiliki pekerjaan yang berbeda-beda. Meski begitu, nah hal tersebut itu tidak membuat satu pekerjaan itu dianggap lebih tinggi atau lebih rendah dibandingkan pekerjaan lainnya. Jadi semua pekerjaan itu, semua profesi itu sama, sesuai dengan keahlian, sesuai dengan tanggung jawab, dan keahlian masing-masing, kemampuan masing-masing, ya. Nah, dalam satu tempat, misalnya ini ya, ini perbedaan profesi. Jadi tidak ada yang dibilang dokter itu lebih tinggi kalau dalam diferensiasi sosial ya, karena yang diukur itu adalah peranan, tanggung jawab, dan keahlian masing-masing ya. Jadi perbedaan profesi, misalnya dalam satu sekolah itu ada yang namanya kepala sekolah sebagai pimpinan, guru, dan staf administrasi dan siswa. Kita semua dalam satu sistem ini, dalam satu struktur yang disebut sekolah ini, itu masing-masing punya peranan dan tanggung jawabnya, ya. Tanggung jawab kepala sekolah sebagai pemimpin di sekolah, guru sebagai pengajar, dan siswa sebagai siswa yang diajar, ya. Nah, jadi masing-masing punya peranannya masing-masing. Jadi tidak ada yang dianggap ini lebih tinggi, guru kepala sekolah itu lebih tinggi kalau dilihat dari diferensiasi sosial. Nah, oke. Jadi perbedaan jabatan dalam satu kantor atau bagian yang menjadi tanggung jawabnya, meskipun memiliki posisi dan tanggung jawab berbeda, tetapi semua merupakan karyawan yang sama-sama punya hak dan kewajiban ya dari perusahaan. Oke. Kemudian yang terakhir. Nah, kita masuk ke yang terakhir, diferensiasi klan. Nah, ini yang paling banyak ya di Indonesia, itu marga, klan atau marga. Jadi diferensiasi sosial itu ada di beberapa tempat, itu ada yang menarik garis keturunan ibu disebut matrilineal. Kalau dari ayah itu disebut patrilineal, ya. Jadi kayak ini, kalau di masyarakat Minangkabau itu garis keturunan ibu yang diambil. Beda dengan Batak tadi, itu dia patrilineal. Mungkin anak-anak sering dengar Hotman Paris Hutapea, Siahaan, dan sebagainya. Itulah istilah-istilah marga di Indonesia ya, sukunya. Tapi meskipun begitu, yang kita lihat di sini adalah keberagaman. Tidak ada yang dibilang tingkatan ya. Jadi tidak ada yang dianggap derajat sosialnya itu lebih tinggi atau apa, karena yang dilihat itu di sini adalah keberagamannya yang lebih mengarah ke horizontal. Oke, ya. Nah, ini di tradisi marga di Batak ini. Nah, ini dampak-dampak diferensiasi sosial. Jadi setiap ada istilahnya, ada yang seperti ini, biasanya tuh ada dampak yang ditimbulkan ya, dampak-dampak diferensiasi sosial, dan dampak-dampaknya itu biasanya dia ada positif dan ada negatif ya. Nah, kita mulai dari positifnya saja ya, positifnya dulu. Yang pertama itu adalah memperkuat ikatan kelompok, terutama jika ada ancaman ya. Nah, jadi solidaritas itu lebih kuat
ketika ada yang namanya ancaman, ya. Kemudian yang kedua, menjaga budaya agar tetap utuh dan stabil. Nah, agar tetap utuh dan stabil itu budaya kita itu lebih kita jaga. Kalau misalnya kita lihat keberagaman, itu otomatis itu kita merasa bahwa saya harus menjaga budaya saya agar tetap utuh dan stabil tanpa ada pengaruh luar. Nah, kemudian membuat semangat patriotisme jadi meningkat, ya. Kadang ya kalau misalnya apa istilahnya, kalau ada momen apa event yang dilaksanakan di Indonesia itu biasanya mengumpulkan seluruh budaya-budaya yang ada di Indonesia. Ada tari Aceh dan sebagainya, itu dikumpul, itu biasanya kalau kita nonton itu biasanya merinding, ya, merinding. Itu bukti bahwa kita masih mencintai negara kita, masih mencintai bangsa kita, budaya kita. Nah, itu Indonesia, ya. Membuat semangat patriotisme jadi meningkat. Kemudian memperbesar rasa cinta kepada budaya bangsa. Nah, masa orang luar saja itu masuk ke negara kita hanya untuk nonton budaya kita, hanya untuk melihat budaya-budaya kita. Kenapa kita sendiri yang di dalam sini tidak bisa cinta sama budaya kita, ya? Nah, kemudian yang kelima, membuat hubungan antar kelompok menjadi lebih erat. Nah, jadi kalau misalnya untuk mempererat hubungan antar kelompok ini tuh biasanya kita lebih ke saling menghargai, toleransi, ya, saling menghargai antar budaya satu dengan budaya yang lainnya. Nah, ini dampak positif dari diferensiasi sosial, ya. Kemudian dampak negatifnya, atau kita lihat dulu ini. Oke, yang seperti ini, ya. Ini di Bali, adat istiadat di Bali, ya. Nah, alat musik khas daerah. Nah, itu semua itu adalah keberagaman kita, ya, keberagaman budaya di Indonesia. Nah, apalagi, nah, pakaian adat. Nah, momen-momen seperti inilah yang biasanya bikin merinding, ya. Nah, kemudian apa yang khas di daerah kita? Tari Pak Bite pas sapu di Kajang misalnya, ya. Kemudian, nah, makanan khas. Nah, makanan khas juga termasuk kearifan lokal yang harus dihargai, ya. Jadi, nah, jadi beda itu kalau misalnya orang Makassar bikin kapuro dengan orang yang aslinya makan ini, ya, orang Palopo misalnya, itu beda rasanya. Nah, kemudian, ini dia tradisi Rambu Solo. Ini tradisi yang setiap ada yang seperti ini tuh luar biasa penontonnya yang dari mancanegara, turis-turis, ya. Jadi banyak. Nah, kemudian kita masuk di dampak negatif dari diferensiasi sosial. Nah, apa dampak negatifnya? Yang pertama adalah membuat permusuhan dengan kelompok yang dianggap berbeda. Nah, ketika kita menganggap bahwa budaya kita yang paling baik, yang paling benar, itu otomatis itu budaya lain itu sudah tidak bisa kita hargai lagi. Nah, itu bisa menimbulkan permusuhan, ya. Bisa menghambat hubungan antar kelompok. Nah, jelas ketika kita mempunyai apa istilahnya tidak menghargai, itu otomatis itu hubungan antar kelompok itu sudah tidak bagus lagi, ya. Kemudian proses asimilasi dan integrasi sosial jadi lambat. Nah, tentu saja menjadi lebih lambat karena ada yang namanya apa istilahnya gap, ya. Ini bisa jadi awal mula konflik antar kelompok. Nah, ketika tidak ada toleransi yang apa istilahnya suku kita lah, ya kita anggap suku kita yang paling baik, budaya kita yang paling baik, pekerjaan saya yang paling bagus. Nah, itu awal mula konflik antar kelompok. Nah, kemudian yang kelima adalah membuat adanya jurang perbedaan satu kelompok dengan kelompok lainnya. Nah, ini yang saya bilang tadi, gap, ya. Ada jurang perbedaan. Nah, ini adalah dampak negatif dari keberagaman kita, ya. Nah, dan seperti apa? Ada konflik antar suku. Ini sering terjadi, ya, sering terjadi. Makanya di sana itu spesial selalu dijaga, ya. Karena ada konflik antar suku, ya. Kemudian apalagi prasangka terhadap sesuatu, ya. Ada kan yang ada
yang biasanya itu terjadi ketika kita masuk dalam satu swalayan, ya, itu biasanya orang-orang yang memakai hijab yang tertutup, betul-betul tertutup, ya, apa toh, itu biasanya mereka itu lebih diperiksa, toh, karena kekhawatiran, prasangka. Nah, makanya ada demo yang seperti ini, kami bukan teroris, ya. Itu prasangka kita terhadap kelompok-kelompok lain, kelompok agama tertentu atau apa toh. Kalau misalnya ada yang beda dari kita, itu tatapan kita beda, itu salah satu yang tidak bagus itu, ya, tidak bagus, harus dihilangkan. Nah, ini toh, demonstrasi di hari buruh. Nah, di sini saya ambil karena bannernya itu unik, buruh bukan budak. Nah, kemungkinan besar mereka menghadirkan ini, menulis ini, itu karena mereka merasa tidak dihargai, ya. Jadi bisa jadi pimpinan mereka itu tidak menghargai si buruh ini, ya. Jadi pekerjaan itu juga, pekerjaan itu harus saling dihargai, harus dihargai, ya, sesuai dengan porsinya masing-masing. Nah, konflik agama. Nah, ini juga sering, ya. Tolak kekerasan atas nama agama. Ya, tidak ada itu istilahnya, ya, kekerasan. Nah, konflik agama. Ini bannernya juga Allahu Akbar kok mukul, ya. Itu kan sering terjadi, ya. Oke. Nah, Ibu akan masuk ke soal-soal, ya. Ibu akan bahas sedikit soal. Ini hanya pemahaman materi, ya. Nah, jadi bisa kita lihat di sini, diferensiasi sosial terjadi akibat adanya perbedaan ciri fisik individu dalam masyarakat. Nah, berdasarkan pernyataan tersebut, berarti penggolongan masyarakat dapat didasarkan atas, nah, dilihat dari sini, ya, anak-anak. Ciri fisik. Ciri fisiknya tentunya jawabannya adalah ras, ya. Oke. Lanjut yang kedua. Soal yang kedua, ini yang panjang-panjang ini. Dalam masyarakat dijumpai heterogenitas profesi seperti guru, pedagang, pengusaha, dan sebagainya. Nah, berkaitan dengan kehidupan yang saling bergantung, heterogenitas tersebut memiliki dampak positif, ya. Jadi kalau dilihat di sini menumbuhkan ego, bukan, ya. Profesi menghasilkan, itu tidak benar, ya. Nah, semua pihak saling membutuhkan peran sosial semua profesi, ya. Seperti yang kita bahas tadi, bahwa semua profesi itu memiliki peran dan tanggung jawabnya masing-masing, ya. Semua profesi harus melakukan pendidikan khusus. Oke sih, tapi bukan itu jawabannya, ya. Jadi sesuaikan. Kemudian yang ketiga, ini. Perhatikan gambar berikut. Nah, keanekaragaman masyarakat Indonesia antara lain tampak para penduduknya yang terdiri atas orang Jawa, Batak, Makassar, dan sebagainya. Nah, struktur diferensiasi sosial tersebut termasuk atas dasar, nah, lihat, keyakinan, etnis, ciri fisik, profesi, gender. Nah, itu bisa kita lihat, ya, yang mana jawabannya. Nah, anak-anak pasti sudah tahu jawabannya ini, yaitu etnis. Kemudian, nah, ini kalau ada soal yang seperti ini, anak-anak, ya, kalau gurumu kasih soal yang seperti ini, itu lihat langsung ininya, supaya waktu kalian tidak terbuang sia-sia. Ciri-ciri di atas yang menunjukkan diferensiasi sosial dalam masyarakat. Nah, ingat, ya, diferensiasi sosial itu keberagaman yang penggolongan kelompok secara horizontal, ya. Jadi tidak ada yang dibilang tingkatan. Nah, yang pertama, laki-laki kaya menduduki lapisan atas. Bukan, ya. Yang kedua, kegiatan amal bakti yang dihadiri perwakilan setiap agama. Nah, ini termasuk ini, karena keberagaman. Kasta Brahmana, ingat, ya, kasta Brahmana itu masuk di stratifikasi sosial. Logat
Nah, karena ini sudah kalian tahu dan ini bukan ini ya, ini kan jawabannya sudah ini. Logat atau aksen yang berbeda. Jadi kita punya logat aksen yang berbeda. Kemudian rumpun ras Melayu ya, termasuk keras. Jadi jawabannya adalah 2, 4 dan 5. Oke. Selanjutnya adalah gambar lagi. Nah, dari sini pasti anak-anak tahu, oh pasti pertanyaannya ibu itu. Nah, menunjukkan konflik. Menunjukkan konflik antar suku di wilayah Papua. Ya, hal tersebut menunjukkan adanya apa? Keselarasan bukan? Nah, jawabannya apa? Dampak negatif diferensiasi sosial. Ya. Oke. Nah, sebelum ibu masuk ke kesimpulan, ibu akan memberikan kesempatan kepada anak-anakku sekalian yang mungkin ingin bertanya, ya. Ibu persilahkan. Dari SMA apa saja di sini yang hadir? SMA apa yang hadir? SMA, oke, SMA 5 Bantaeng. Apa kabar? Ndak hujan, Ji? Apalagi? SMA 11 Makassar. SMA 5 Wajo. Halo Wajo. SMA 6 Bulukumba. SMA Bulukumba. Luwu ya, SMA 18 Luwu. Oke. Atau di sini ada pertanyaan anak-anak? Ibu kasih kesempatan, mungkin ada yang bertanya tentang apa itu diferensiasi sosial, sambil kita simpulkan ya. Nah, jadi ciri-ciri dari diferensiasi sosial itu dilihat dari ciri fisik, ciri sosial, dan ciri budaya. Nah, bisa anak-anak di sini lihat ya, apa kira-kira yang menjadi pertanyaan tentang diferensiasi sosial ini. Ada? Tidak ada? Oke, ibu lanjut ya. Jadi baik ibu simpulkan. Jadi adapun ciri-ciri diferensiasi sosial dapat dilihat dari ciri fisik, ciri sosial, dan ciri budaya. Yang seperti ibu jelaskan tadi ya. Kemudian berdasarkan jenisnya, diferensiasi tingkatan, diferensiasi fungsional, dan diferensiasi adat atau kultural. Kemudian diferensiasi berdasarkan bentuknya, yang pertama itu adalah diferensiasi ras. Jadi perbedaan ciri kulit ya, bentuk yang fisik ya. Kemudian diferensiasi agama, penggolongan agama ya. Kemudian diferensiasi gender atau jenis kelamin ya. Jadi laki-laki sama perempuan itu sama. Kemudian diferensiasi umur. Diferensiasi umur itu dinamis. Jadi dia golongannya itu lebih ke arah yang mempunyai peranan tersendiri sesuai usianya. Kemudian diferensiasi profesi, penggolongan profesi atau pekerjaan itu yang tidak ada yang dianggap paling penting dan tidak ada yang dianggap tidak penting. Kemudian yang terakhir adalah diferensiasi klan ya, atau budaya atau marga ya. Kemudian dampaknya, ibu jelaskan tadi, dampak positif dari diferensiasi sosial itu memperkuat ikatan kelompok, apalagi ada ancaman. Kemudian yang kedua, menjaga budaya agar tetap utuh. Jadi ketika kita belajar tentang diferensiasi, ya inilah tujuannya anak-anak kalian belajar tentang apa itu diferensiasi sosial, apa itu stratifikasi, ataukah secara keseluruhan mungkin masih ada yang merasa bahwa untuk apa sebenarnya saya belajar ini semua. Inilah yang ditanamkan kepada kalian bahwa kita itu adalah masyarakat yang beragam ya. Jadi ketika kita toleransi, kita saling menghargai antara budaya satu dengan budaya lainnya, itu otomatis itu tidak akan ada yang namanya permusuhan, apa istilahnya, yang menghambat hubungan antar kelompok. Bahkan ada yang mengatakan bahwa kita tidak butuh pengamanan kalau misalnya yang seperti ini terjadi, yang dihargai, yang saling menghargai ya. Nah, tapi masalahnya adalah
diferensiasi sosial ini, keberagaman ini, untuk menyatukan dua kepala saja itu susah, apalagi keragaman yang luar biasa yang ada di Indonesia, ya. Jadi tentulah ada yang namanya perbedaan, ya. Nah, sehingga bisa menghambat hubungan antar kelompok, integrasi sosial itu juga lebih lambat, kemudian bisa menjadi awal mula konflik antar kelompok. Jadi anak-anak, demikian ya beberapa yang Ibu jelaskan hari ini, yang Ibu kita bahas hari ini tentang diferensiasi sosial. Mudah-mudahan anakku mengerti ya. Nah, Ibu tutup ya. Oke, jadi Ibu ada kalimat, jangan biarkan keberagaman memecah belah kita, tapi jadikan keberagaman ini sebagai keseragaman yang lebih berwarna. Nah, ketika kalian lebih memahami, lebih menghargai dan melihat keragaman yang ada di luar sana, itu otomatis penghargaan kalian juga itu akan lebih tinggi, dan rasa cinta kalian kepada budaya yang ada di Indonesia itu lebih tinggi. Baik anak-anak, sekian dari Ibu. Mudah-mudahan kita bertemu lagi nanti ya. Saya Rizky Pratiwi Hasmar, pamit diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.